Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk koperasi. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, karakteristik badan usaha koperasi. Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan yang unik karena berbeda dengan bentuk perusahaan atau usaha yang lain. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang, tetapi berbeda dengan perusahaan yang dimiliki sekumpulan orang, contohnya firma atau PT. Yang kedua, usaha dan jenis koperasi. Seperti badan usaha yang lain, koperasi dapat berusaha di semua sektor, baik sektor perdagangan, manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, asuransi, transportasi, dan lain-lain. Yang berikutnya, jenis-jenis koperasi. Berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utamanya, koperasi dapat digolongkan menjadi yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang jasa. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki perusahaan sendiri, tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan dan menyimpan uang para anggotanya. Yang keempat, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para pemilik barang atau jasa dan bersama-sama memasarkan barang atau jasa tersebut. Berikutnya adalah terminologi khusus dalam perbankan atau definisi dari istilah-istilah khusus dalam perbankan sesuai dengan PSAK nomor 31. Yang pertama adalah aktiva produktif, adalah penanaman modal bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, efek-efek yang diberi dengan janji dijual kembali. Berikutnya adalah bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Berikutnya adalah efek, adalah surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka, dan lain-lain. Berikutnya ada kewajiban segera, ada kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat. Berikut adalah komitmen, adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan disepakati bersama dipenuhi. Selanjutnya ada kredit, adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya. Selanjutnya adalah penempatan pada bank lain, adalah penanaman dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya adalah penyertaan saham, adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang. Berikutnya adalah simpanan, adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Yang selanjutnya adalah perlakuan akuntansi dalam perbankan. Perlakuan akuntansi untuk masing-masing akun aktiva adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Berikut adalah transaksi giro pada Bank Indonesia diakui sebagai nilai nominal jumlahnya. Selanjutnya adalah giro pada bank lain, adalah rekening giro bank pada bank lain di dalam dan di luar negeri, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tujuan untuk menunjang transaksi antar bank. Selanjutnya adalah efek atau surat berharga, adalah surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, derivatif dari efek. Berikutnya adalah tagihan ekspektasi, ada tagihan yang timbul dari transaksi ekspor import yang dilakukan nasabah bank. Berikutnya adalah aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap bank sama dengan pengertian aktiva tetap pada perusahaan yang lain, yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi dan tidak akan dijual dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah aktiva lain-lain, adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup materi disajikan sebagai pos tersendiri.
Komponen aktiva dan lain adalah aktiva tetap yang tidak digunakan, beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan emas batangan. Perbedaan perlakuan akuntansi yang terakhir adalah beban. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan secara terpisah dalam perhitungan hasil usaha. Hasil akhir dari akuntansi koperasi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama neraca. Neraca di sini menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas dari koperasi pada periode tertentu. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perhitungan hasil usaha atau laporan sisa hasil usaha atau SHU. Memuat hasil usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dengan non-anggota. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan kas pada periode tertentu yang terdiri dari saldo awal, sumber penerimaan, dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Yang keempat, laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang mengiktisarkan manfaat ekonomi bagi anggota koperasi pada periode tertentu. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan atau disclosure yang memuat 1. Yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi. Kedua, aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha dan manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. Di bagian berikut akan disajikan ilustrasi dalam bentuk format atau bentuk laporan keuangan. Bukti-bukti transaksi koperasi. Bukti transaksi koperasi merupakan dokumen dasar untuk membuat jurnal dan merupakan bukti bahwa telah terjadi transaksi di sebuah koperasi. Semua bukti transaksi dari bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian lain-lain datang ke bagian akuntansi. Berikut ini saya akan mengambil contoh tentang bukti-bukti transaksi yang terjadi pada sebuah koperasi, yaitu Koperasi Maju Bersama. Bukti transaksi yang ada di unit toko Koperasi Maju Bersama dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, bukti penerimaan kas, ialah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah menerima sejumlah uang tunai atau alat pembayaran yang sama dengan uang tunai atau cek. Yang berikutnya, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas merupakan transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah membayar sejumlah uang atau alat pembayaran lainnya yang disamakan dengan uang tunai. Yang bukti penjualan adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi melakukan transaksi penjualan barang secara kredit. Penjualan secara tunai dicatat pada bukti penerimaan kas. Yang berikut, bukti pembelian atau faktur pembelian. Bukti pembelian atau faktur pembelian merupakan bukti pembukuan yang membuktikan koperasi telah membeli barang secara kredit. Pembelian secara tunai dicatat pada bukti pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah bukti umum atau bukti serba-serbi. Bukti umum atau bukti serba-serbi adalah bukti pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, faktur penjualan, dan faktur pembelian. Transaksi yang dicatat pada bukti ini adalah: yang pertama, rektur pembelian; yang kedua, rektur penjualan; yang ketiga, penghapusan piutang; yang keempat, penghapusan aktiva tetap; yang kelima, pembagian SHU. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pencatatan akuntansi koperasi. Tahapan pencatatan akuntansi koperasi terdiri dari 4, yakni jurnal, buku besar pembantu, dan kertas kerja. Yang pertama, jurnal. Jurnal adalah daftar atau buku tempat mencatat transaksi secara kronologis atau berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi dengan mencantumkan akun yang didebit dan akun yang dikredit serta jumlah nominal masing-masing. Lalu yang berikutnya, buku besar.
Setelah transaksi selesai dicatat dalam jurnal, berikutnya harus dipindahkan atau diposting transaksi tersebut ke buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun suatu perusahaan. Pencatatan atas tambahan atau berkurangnya suatu akun dalam buku besar akan mempengaruhi satu atau lebih akun lainnya. Hal ini merupakan akibat dari sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Pengaruh dari kenaikan atau penurunan suatu akun adalah bertambahnya atau berkurangnya akun lain. Berikutnya adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk memerinci lebih lanjut informasi yang terdapat dalam salah satu akun. Akun yang memiliki buku besar pembantu disebut akun pengendali atau controlling akun. Buku besar pembantu yang dimiliki oleh koperasi adalah yang pertama, buku simpanan anggota. Buku simpanan anggota merupakan buku tempat mencatat simpanan dari masing-masing anggota koperasi. Buku simpanan ini dibuat untuk setiap anggota. Pada buku simpanan ini dicatat juga soal saldo awal, penambahan, dan pengurangan simpanan. Lalu buku pembantu piutang. Beberapa jenis harta, utang, dan modal perlu dibuat perinciannya atau keterangannya. Rincian merupakan bukti pendukung atau bahan keterangan dari harta, utang, atau modal tersebut. Bagi koperasi yang mempunyai banyak langganan, perlu membuat rincian dari tagihan atau piutangnya. Buku piutang atau buku tambahan piutang sering juga disebut dengan buku besar pembantu piutang. Dicatat setiap hari dari bukti-bukti pembukuan. Sedangkan perkiraan piutang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dicatat dari jurnal. Lalu yang ketiga, buku aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun atau digunakan dalam kegiatan perusahaan dan nilainya cukup material. Lalu ada juga buku piutang anggota, buku utang anggota, dan buku pembantu lainnya. Berikutnya adalah contoh soal dan penyelesaian. Sekelompok pengrajin kulit yang banyak memproduksi jaket, sabuk, dompet, dan lain-lain di desa Jemberejo, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang, akan mendirikan koperasi untuk memperlancar usaha mereka. Koperasi tersebut diberi nama Koperasi Serba Usaha Makmur Sentosa. Transaksi selama bulan April 2007 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 April menerima setoran dari anggota dengan rincian simpanan pokok 200 juta rupiah, simpanan wajib 100 juta rupiah, dan simpanan sukarela 30 juta rupiah. Tanggal 3 April, untuk mengurangi risiko dibuka rekening tabungan atas nama Saudari Sofian selaku ketua dan Ibu Agustin selaku bendahara di Bank BRI Kota Malang sebesar 250 juta rupiah. Tanggal 3 April, Bapak Muhammad sebagai penggagas awal pendirian koperasi ini menghibahkan tanah beserta bangunannya yang digunakan untuk kantor koperasi di mana ditaksir nilai pasarnya 75 juta rupiah dan bangunan 50 juta rupiah. Tanggal 4 April dibeli peralatan dan membelair untuk kantor senilai 1.500.000 rupiah. Dikeluarkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk konsumsi rapat pembentukan koperasi. Tanggal 5 April dikeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 rupiah untuk pengurusan akte pendirian dan pengurusan NPWP. Tanggal 7 April dibeli ATK alat tulis kantor senilai 250.000 rupiah. Tanggal 13 April, atas pengajuan kredit untuk koperasi, pada tanggal tersebut diterima transfer pencairan kredit lunak untuk modal kerja dari Bank Bukopin senilai 300 juta rupiah. Tingkat bunga 9%, flat jangka waktu 3 tahun. Biaya administrasi 1% dan biaya provisi 1,25%. Tanggal 15 April diserahkan pencairan pinjaman sebesar 125 juta rupiah kepada 25 orang anggota dengan bunga 15% per tahun. Dipotong biaya administrasi 1% via bank yang diterima oleh koordinator. Tanggal 17 April diterima uang tunai dari 10 anggota baru dengan menyetor simpanan pokok masing-masing 1 juta rupiah, simpanan wajib 500.000 rupiah, dan simpanan sukarela yang totalnya berjumlah 4 juta rupiah. Tanggal 19 April diterima simpanan sukarela sejumlah 45 juta rupiah. Tanggal 21 April dikeluarkan pencairan pinjaman modal kerja dengan bunga 1%
per bulan tanpa biaya administrasi kepada 30 anggota masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 25 April dikeluarkan biaya pelatihan manajemen koperasi selama 3 hari yang diadakan Disperindakop Kabupaten Malang untuk 2 orang pengurus sebesar 1.500.000 rupiah. Tanggal 30 April dikeluarkan honorarium pegawai administrasi senilai 2 juta rupiah. Tanggal 30 April biaya administrasi dan jasa giro bank bulan ini masing-masing sebesar 75.000 dan 250.000. Tadi transaksi di atas kita buat ke dalam jurnal transaksi. Dari jurnal tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing rekening.